Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana penyajian data tunggal dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran di Microsoft Excel. Oke, di sini sudah tersedia data-data angka. Nah, terlebih dahulu kita akan menghitung jumlah data yang ada dengan menggunakan rumus sama dengan konsa. Kemudian kita blok sel B2 hingga G6, kemudian tutup kurung enter. Nah, berarti data yang ada di data ini ada berjumlah 30. Nah, kemudian nilai minimum dari data yang ada di sini kita gunakan rumus sama dengan minimum. Kemudian blok sel B2 hingga G6, tutup kurung enter. Nah, untuk nilai maksimum sama, tapi menggunakan rumus sama dengan maksimum, kemudian blok sel B2 hingga G6, tutup kurung, enter. Nah, berarti nilai minimum dari data yang ada ini adalah angka 1, dan maksimum adalah angka 10. Nah, oke, kita lanjut dengan penyajian data tunggal menggunakan tabel frekuensi. Berarti nilai rentang angka yang ada adalah 1 hingga 10. Berarti kita inputkan angka 1, 2, hingga 10. Tapi kita cukup menginputkan angka 1 dan 2, kemudian blok, kemudian letakkan kursor di kanan bawah, terus tarik hingga muncul angka 10. Nah, untuk menghitung frekuensinya kita tidak menghitungnya secara manual, tapi menggunakan rumus, yaitu rumus CONIF sama dengan CONIF. Nah, kemudian blok sel B2 hingga G6. Nah, dan jangan lupa kunci untuk sel B2 dengan G6, yaitu dengan menekan F4. Nah, kemudian titik koma, kriterianya itu angka 1, kita akan menghitung angka 1. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk frekuensi angka-angka yang lain kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu, cukup kita mencari yang frekuensi angka 1 tadi. Nah, kemudian blok sel yang frekuensi angka 1 yaitu sel C14, kemudian letakkan kursor di kanan bawah, kan itu ada muncul tanda tambah, kemudian tarik hingga angka 10. Nah, akan secara otomatis akan terhitung frekuensi untuk angka-angka 2 hingga angka 10. Nah, untuk membuktikan bahwa frekuensi ini benar, nah tadi kita kan sudah menghitung jumlah dari data yang ada, yaitu 30. Nah, di sini kita bisa menghitungnya dengan menggunakan sama dengan sum. Nah, sum ini adalah digunakan untuk penjumlahan angka-angka yang ada gitu. Kemudian sum, kemudian blok sel C14 hingga C23, kemudian tutup kurung, enter. Oke, berarti sama antara jumlah frekuensi yang ada di tabel frekuensi dengan jumlah data yang sudah kita hitung pertama tadi. Nah, di sini kita kasih tabel. Oke. Nah, lanjut kita ke penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk diagram batang, caranya itu dengan memblok sel kolom angka dan kolom frekuensi. Nah, sampai angka 10, kemudian pilih insert, pilih diagram batang, ambil yang more column chart. Nah, di sini ada yang ini, pilih yang ada tulisan frekuensi. Terus oke. Nah, muncul diagram batangnya. Nah, di sini kita ganti judulnya dengan diagram batang. Kemudian untuk memunculkan nama untuk sumbu X dan sumbu Y, itu klik tanda tambah ini, kemudian centang yang exist titles. Nah, di sini kita bisa menggantinya di sini dengan angka,
Kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Frekuensi. Nah, bisa diperhatikan untuk angka 1 frekuensinya adalah 1, angka 2 juga 1, angka 3 ada 4. Nah, kemudian angka 7, nah ada 5. Oke, sudah sama antara frekuensi di diagram batang sama frekuensi yang ada di tabel frekuensi. Selanjutnya kita akan membuat penyajian data tunggal dalam bentuk diagram garis. Sama saja dengan pembuatan diagram batang, kita blok dulu yang kolom angka dan frekuensi, kemudian pilih insert, kemudian pilih yang garis yang more line chart. Nah, pilihnya yang frekuensi. Terus oke. Nah, muncul. Nah, kita geser. Oke. Di sini juga kita ganti namanya menjadi diagram garis. Oke, sama untuk memunculkan tulisan pada sumbu X dan sumbu Y-nya itu, klik yang tanda tambah ini, kemudian centang yang axis titles, kemudian ini ganti dengan angka, di sini kita ganti dengan frekuensi. Oke. Nah, bisa kita lihat nih, untuk angka 1 frekuensinya sama, adalah 1, angka 2 juga frekuensinya ada 1, terus random ya, kita lihat angka 8 frekuensinya ada 4. Nah, angka 8 ada 4. Nah, sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran, kalau kita menggunakan tabel frekuensi ini untuk membuat diagram lingkaran, maka tidak akan sesuai. Jadi kita buat tabel baru di sini. Yang di sini angkanya, di sini teks angka. Di sini adalah frekuensinya, frekuensi. Nah, di sini angka ini, tunggu ya. Angka di sini adalah angka 1 hingga 10. Kita copy aja yang dari atas, Ctrl C, terus Ctrl V. Untuk frekuensinya sama, kita copy aja yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Oh, salah, tunggu. Oke, ini salah. Lanjut seperti ini. Ini 1, ini 1, ini 4, ini 3, 5, 2, 5, 4, 4, 1. Nah, apa tujuannya kita membuat di sini teks angka? Agar angka yang ada ini dibacanya sebagai teks, bukan sebagai angka. Nah, di sini kita mengubah fungsi angka ini menjadi teks, itu dengan menggunakan sama dengan teks. Nah, kita blok yang sel B27 itu angka 1, kemudian titik koma. Nah, kita tulis angka 0 sebanyak 2 buah, karena angka yang paling besar adalah angka 10 yang terdiri dari 2 angka. Nah, tutup kurung, enter. Nah, untuk yang selanjutnya kita cukup ngeblok yang sel C27, kemudian tarik ke bawah. Nah, jadi angka ini akan terbaca sebagai teks. Jadi baru bisa kita membuat diagram batang yang sesuai. Nah, ini kita tabelkan. Oke. Baru kita buat tabel, kita blok.
Kemudian ambil insert, ambil yang pie, yang 3D pie. Nah, jadi ini akan sesuai dengan bentuk jumlah dari frekuensinya. Ukuran ini akan sesuai dengan jumlah frekuensinya. Nah, di sini kita geser ke bawah. Nah, di sini kita ganti namanya diagram lingkaran. Nah, untuk memunculkan keterangan-keterangannya, ambil di sini klik yang tanda tambah, kemudian centang yang data label. Nah, di sini udah muncul frekuensinya, ada satu. Nah, yang berwarna biru ini adalah yang angka 1. Nah, ini kan baru frekuensinya. Kita nggak, kan kalau kita langsung melihat diagram kan kita bingung nih gimana yang mana yang angka 1, mana yang angka 2 gitu. Jadi di sini klik kanan, ambil format data label, kemudian centang yang kategori name. Nah, di sini sudah muncul untuk angka 1 frekuensinya 1, untuk angka 2 frekuensinya 1, untuk angka 3 frekuensinya ada 4 sama. Nah, kalau kayak gini kita bisa mengubah tampilannya dengan menggunakan menu separator. Dengan klik, nah, new line. Nah, dia akan berurutan, berarti yang bagian atas itu adalah angka, yang bagian bawahnya itu adalah frekuensinya. Bisa kita perbesar. Nah, oke. Begitulah cara penyajian data tunggal menggunakan tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.